Status quo yang terjadi saat ini, banyak politisi yang melakukan korupsi dan kebijakan yang berat sebelah. Namun hal tersebut tidak bisa dikritisi lebih lanjut karena tidak adanya kekuatan integrasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga menimbulkan perpecahan dalam politik. Kami setuju dengan mosi ini karena hak untuk memilih calon kandidat akan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dibuat ke depannya. Kemudian, kalaupun ada pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, saya akan membuktikan kenapa hal ini tidak apa-apa dengan pemberian hak suara. Apa yang ingin kami capai dalam perdebatan kali ini? Kami menginginkan adanya atmosfer politik yang lebih sehat ke depannya. Sebelum masuk ke argumen, saya akan memberikan beberapa klarifikasi. Yang pertama, bahwa perdebatan ini terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia memiliki hak vote untuk memilih presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Argumentasi yang pertama, kenapa hak vote itu penting? Tim oposisi mungkin mengatakan bahwa masyarakat tidak mau memilih karena kondisi politik saat ini kacau dan mereka tidak memiliki background edukasi yang cukup untuk memilih. Saya akan merespon dengan 3 alasan struktural. Yang pertama, bahwa pahami bahwa kondisi politik saat ini sangat korup, misalnya pemerintah sangat problematik dengan kebijakan yang dibuat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya perpecahan suara ketika menentukan kandidat politik. Perpecahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak memiliki ketertarikan dalam bidang politik itu sendiri. Alhasil ketika kebijakan yang dikeluarkan, masyarakat yang apatis tidak bisa mengkritisi kebijakan tersebut sama sekali. Kalaupun ada yang melakukan demonstrasi misalnya, itu hanya sebagian kecil dari masyarakat sehingga dampak yang ditimbulkan tidak akan masif. Oleh karena itu, keterlibatan dalam pendidikan, dalam perpolitikan itu sangat penting. Mengapa? Karena pertama, masyarakat akan memilih dan mengevaluasi berdasarkan kontribusi yang dilakukan, sehingga hal ini akan mencegah adanya pemerintahan yang korup karena masyarakat akan memilih kandidat yang memberi kontribusi yang signifikan. Tidak hanya dalam masa kampanye. Misalkan, orang-orang menilai Bu Risma lebih baik dibandingkan dengan Puan Maharani dalam seleksi kandidat presiden dan wakil presiden, karena Bu Risma memiliki kontribusi yang signifikan secara bertahun-tahun, sementara Ibu Puan Maharani baru terlihat berkontribusinya dalam kampanye baru-baru ini. Yang kedua, masyarakat memiliki hak demokrasi untuk memilih pemimpin selanjutnya, sehingga ketika ada kebijakan berat sebelah, maka masyarakat akan mengkritisi kebijakan tersebut. Alasan kenapa terjadi evaluasi terhadap infrastruktur Lampung saat ini, karena adanya intervensi dari Bima yang mengkritisi kebijakan pemerintah Lampung. Apa yang akan terjadi? Pemerintah akan mengevaluasi besar-besaran berdasarkan kritikan tersebut. Tim oposisi mungkin mengatakan, tanpa ada kritikan pemerintah sudah memiliki data terkait infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya yang masih kurang. Kami mengatakan bahwa ini masih belum cukup. Karena yang pertama, data tersebut tidak transparan dan dapat dimanipulasi atau berbeda dengan kenyataannya. Misalkan ketika pemerintah mengatakan bahwa pendidikan di Papua itu sudah maju, sementara pada kenyataannya pendidikan di Papua itu masih sangat kurang, terutama di daerah pedalaman. Yang kedua, data tidak mewakili keseluruhan perspektif masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan bentrok terhadap negara atau bahkan ingin keluar dari negara Indonesia bukan karena kurangnya infrastruktur, tapi karena adanya diskriminasi yang dialami oleh mereka. Misalkan OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang melakukan pemberontakan karena ketidakadilan. Dalam hal ini bisa diketahui ketika pemerintahan terjun langsung ke masyarakat seperti di era pemerintahan Gus Dur, di mana Papua ingin mendirikan bendera mereka sendiri asalkan tidak lebih tinggi dari bendera Indonesia. Dan yang kedua, intervensi dalam dunia politik akan menciptakan retorika dan dinamika politik yang lebih sehat. Kenapa? Karena yang pertama, ruang politik untuk membicarakan politik itu lebih terbuka. Dengan menggunakan media sosial misalkan, orang-orang mengkritisi pemerintah yang manipulatif data atau informasi. Hal ini penting untuk melihat perkembangan dari politisi, apakah mereka bertanggung jawab dengan janjinya ketika kampanye. Kalaupun ketika ada perbedaan suara seperti itu tidak mengapa. Kenapa? Karena ada check and balance antara informasi yang didapat dengan suara ketika pihak ketiga, misalkan ada program Mata Najwa, Kendi, dan lain sebagainya. Konspirasi Dewan Juri yang terhormat, di tim oposisi hal ini tidak akan terjadi karena masyarakat akan acuh atau apatis pada kebijakan yang dibuat walaupun merugikan masyarakat. Dan di tim pemerintah, kalaupun politisi itu yang dipilih tidak bertanggung jawab, setidaknya yang pertama, masyarakat memilih berdasarkan kontribusi yang dilakukan oleh kandidat tersebut. Dan kedua, ini akan menjadi evaluasi untuk kedepannya, misalkan melihat track record bagaimana atau apa kebijakan yang dibuat dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kalaupun jika permasalahan orang menjadi apatis karena tidak memiliki background edukasi politik yang bagus, itu tidak mengapa, karena yang pertama, perkembangan politik di masyarakat itu sudah lebih baik, walaupun mereka itu
ikut-ikutan, setidaknya mereka memiliki informasi kandidat yang mereka pilih melalui contohnya internet, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada banyak expert dalam politik yang akan memberikan pandangan-pandangan rasional mereka kepada calon kandidat sehingga yang akan dipilih, sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat-masyarakat yang kurang memiliki background edukasi politik yang bagus, sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan untuk memilih calon kandidat ke depannya. Sekian dan terima kasih.